Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Van Fauzan, NIM 1816030103, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Baiklah, di sini saya akan mencoba mereview materi minggu kemarin dan Bapak memberikan dan saya akan membahas 8 soal. Langsung saja, soalan pertama, bagaimana cara kita meningkatkan nilai bagi pelanggan dan mitra bisnis kita? Jawabannya yaitu yang pertama, komunikasi. Yang kedua, jadikan produk atau jasa melebihi harapan dan pelanggan. Ketiga, mintalah kritik dan saran. Yang keempat, tunjukkan efisiensi. Lanjut soal yang kedua, bagaimana kita bisa memasuki pasar produk layanan baru, menarik perhatian dan mengurangi risiko bisnis? Jawabannya adalah untuk memasuki pasar baru harus menargetkan kualitas barang yang kita jual. Pokoknya harus membuat pelanggan tertarik dengan produk kita dan jangan sekali-sekali mencoba membuat harga yang sangat tinggi. Cara mengurangi risiko bisnis adalah melakukan riset. Yang kedua, sesuaikan usaha dan minat. Yang ketiga, gunakan modal sesuai kebutuhan. Yang keempat, belajar dari orang lain. Yang kelima, fokus soal menjalankan usaha. Lanjut, soal yang ketiga adalah bagaimana kita dapat meningkatkan pendapatan dan profitabilitas. Jawabannya adalah pertama, menambah produk atau layanan. Yang kedua, tingkatkan nilai jual kepada pelanggan. Yang ketiga, perluas bidang industri. Yang keempat, mencari target konsumen baru. Terusnya, jual produk dalam ukuran yang besar. Terus, kemasan ekonomis menarik. Terus, hindari kompetisi harga. Yang terakhir, proses bisnis sederhana dan kurangi biaya operasional. Lanjut soal yang keempat, bagaimana kita dapat mempertahankan meningkatkan keunggulan kompetitif? Jawabannya yang pertama, tinjaulah kekuatan inti Anda. Kedua, kurangi biaya. Yang ketiga, fokus pada layanan. Empat, fokus pada kualitas produk dan layanan. Yang terakhir, bedakan produk dan layanan. Soal yang kelima, lanjut. Bagaimana hal itu akan membantu kami mengatasi tantangan bisnis saat ini? Misalnya, keluhan pelanggan terkait dengan respon yang buruk atau layanan pelanggan. Jawabannya adalah ketika ada seorang konsumen yang membeli produk kita, terus dia bilang kalau produk kita itu buruk dan tidak memuaskan. Hal yang harus kita lakukan kepada beliau adalah meyakinkan konsumen tersebut agar tetap percaya atas produk yang kita buat itu, karena menurut kita produk itu benar-benar bagus. Jadi yakinkanlah konsumen itu membeli produk kita dengan tidak produk yang buruk. Jadi berikanlah produk yang bagus. Yang kedua, responlah dengan cepat dan tanggap dan tepat, atau meminta masukan dari konsumen. Itu yang sangat penting. Ketika konsumen yang bilang produk kita itu buruk atau tidak bagus, maka sebaiknya kita meminta saran atau kritik bagaimana supaya produk kita itu menjadi bagus atau menjadi seleranya konsumen. Baik, lanjut soal yang keenam, bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja interorganisasi kita? Jawabannya itu yang pertama, tentukan standar SOP. Karena dengan adanya SOP tersebut, karyawan pasti bekerja dengan standar-standar yang diberikan oleh perusahaan. Dengan adanya SOP tersebut, maka karyawan kita akan berkualitas. Kedua, menjadikan lingkungan kerja yang baik dan memberikan fasilitas yang lengkap. Ketika perusahaan kita tersebut fasilitasnya lengkap, pasti karyawan dan kinerja kita tersebut akan nyaman dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, memberikan training. Dengan adanya training, pastilah karyawan dan pekerja kita itu sangat berkualitas pekerjanya. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, bekerja sama. Yang ketujuh, soal yang ketujuh yaitu bagaimana kita dapat membantu
menerjemahkan visi perusahaan menjadi kenyataan. Tidak jauh dengan soal yang keenam, yaitu visi itu adalah tujuan. Tujuan yang dicapai dengan misi-misi yang sudah ada direncanakan. Nah, dengan kita membuat karyawan kita berkualitas, maka yakinlah karyawan kita tersebut akan bisa mencapai sebuah visi, akan menjadi kenyataan, dan visi tersebut akan tercapai setelah itu. Lanjut soal yang terakhir, bagaimana kita dapat meningkatkan daya tanggap atau terhadap perubahan analisa kondisi pasar. Itu pertama, meningkatkan kualitas sumber daya yang kita miliki. Yang kedua, responsif dan cepat tanggap. Yang keempat, upgrade teknologi yang kita miliki. Yang keempat, evaluasi target pasar dan survei keadaan pasar. Itulah jawaban dari soal-soal tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.